Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Energi yang paling dingin akan diubah menjadi energi yang paling menakutkan dan menghanguskan. Apa? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Putri Salju memandang Penatu Yi dengan wajah tak percaya. Permaisuri Es memusatkan seluruh perhatiannya mengendalikan segel, jadi dia tidak bisa berbicara, namun dia melihat Penatu Yi dengan ekspresi yang sama tak terbayangkan dan tak terduga. Penatu Yi berkata, "Tidak berarti tidak ada. Jika kamu belum pernah merasakannya, itu karena kultivasimu terlalu rendah. Transmutasi tipe-tipe pamungkas dari satu kondisi ekstrim ke kondisi ekstrim lainnya hanya dapat dikontrol oleh indera ilahi. Aku pernah memiliki bagian dari kekuatan itu, tetapi apa yang aku miliki adalah konversi cahaya ekstrim menjadi kegelapan ekstrim, dan karenanya muncul nama hukum ilahi penunjuman." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Putri Salju bertanya dengan mendesak. "Sebagian dari kesadaran dan kekuatan asliku tersegel di dalam mutiara salju dan aku tidak punya cara untuk mengendalikan kekerasan di dalamnya. Jika ini dibiarkan berlanjut, ia akan mencapai ukuran yang sangat besar sehingga akan meledak pada titik itu. Kita dan bahkan barisan gunung di sekitar kita akan diratakan oleh kekuatan yang menakutkan." Penatu Yi tertawa pahit dan berkata, "Tidak ada yang bisa aku lakukan walaupun aku tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatanmu dianggap cukup kuat di dunia ini, dan ketika kekuatan ini mengalami transmutasi, itu juga dikompresi ke tingkat setinggi mungkin. Ini sangat rumit sehingga dapat memicu kutub ekstrim. Karena reinkarnasimu tidak berhasil dan tubuhmu rusak, kamu tidak dapat mengendalikan dan menekan kekuatanmu. Aku menggunakan kutukan khusus dan meminjam kekuatan spiritual Yuhao untuk menyegel kekuatan terkompresimu. Ketika Yuhao dapat mengendalikan kekuatan spiritual ini sendiri, maka dia akan dapat menyerap sedikit demi sedikit kekuatan terkompresi besarmu. Meskipun banyak yang akan bocor, setidaknya itu tidak akan memicu ledakan. Bahkan aku tidak bisa memprediksi keadaan hari ini. Aku tidak pernah menyangka sesuatu yang lain di dunia ini memiliki kekuatan asal yang sama denganmu. Energi asal langit dan bumi yang terkandung dalam esensi batu giok sangat mirip denganmu. Kontrolmu terhadap kekuatan asal yang sangat terkompresi dan tersegel selalu tidak stabil karena kamu meninggalkan kesadaranmu. Itu dirangsang oleh energi asal surga dan bumi, sehingga secara alami berharap untuk menyerap kekuatan besar ini ke dalam dirinya sendiri. Itu mulai bereaksi dengan keras dalam keadaan seperti itu, dan ekstrim kutub telah terjadi. Itu telah menjadi sebuah bom, dan itu cepat membengkak saat menyerap sehingga dingin ekstrim mulai bermutasi ke ekstrim yang berlawanan, dan kekuatan ini akan semakin meluas. Ledakan ini akan memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk ilahi, dan aku dan kalian akan... Kokotian mengkhawatir. Dia telah menghancurkan otaknya dan melakukan segala yang dia bisa untuk bergabung dengan Yuhao, dan akhirnya ada solusi. Malapetaka yang tiba-tiba ini mengejutkan serangga malas ketika dia berkata, "Berhentilah mengatakan itu, Penatu Yi. Kamu harus memikirkan solusi. Pasti ada solusi kan?" Penatu Yi memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Apakah aku masih akan menunggu di sini jika aku punya solusi? Kita semua berada di kapal yang sama, dan meskipun aku hanya fragmen ilahi, aku telah memulihkan beberapa kenangan dengan bantuan kekuatan spiritual Yuhao. Aku juga tidak mau mati jika aku bisa hidup, namun bom ini bukanlah sesuatu yang dapat aku kendalikan, dan juga bukan sesuatu yang dapat kamu ubah. Aku tidak punya solusi lagi, dan yang bisa aku lakukan hanyalah menunggu kematian datang." Aura Putri Salju dan Koko Tianmeng berubah begitu Penatu Yi mengucapkan kata-kata ini. Permaisuri Es masih mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan yang mengalir dari segelnya, tetapi bahkan dia bergidik dan hampir kehilangan kendali atas kekuatannya yang besar. "Maafkan aku, Permaisuri Salju," seru Permaisuri Es
Dia bisa melihat cahaya virtual itu meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan cincin demi cincin berwarna biru kehijauan yang tampak seperti api naik dari tubuhnya. Kekuatan yang bocor dari segel itu sementara ditekan dan Yuho merasa seolah-olah salju di intinya sekarang berputar sedikit lebih lambat. Permaisuri salju hanya tersisa dengan akal ilahinya dan tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia berkata dengan takut, "Mengapa kamu melakukan ini? Bahkan jika kamu menyalahkan kekuatan asalmu sendiri, kamu tidak bisa menghentikan semua ini. Nasib telah mempermainkan kita. Kita ditakdirkan untuk binasa bersama di sini. Bencana ini datang terlalu tiba-tiba, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun pada saat ini." Lautan spiritual Yuho memasuki keheningan yang mematikan dan menyedihkan. Mutiara salju di intinya berkembang pesat dan ada kemungkinan bahwa itu bisa meledak kapan saja. Mata Yuho terbuka lebar dan dia berteriak di dalam lautan spiritualnya, "Takdirku adalah milikku dan bukan milik surga. Kita tidak bisa menyerah." Penatua Yi, permaisuri salju, permaisuri es, Kokotian mengaku percaya tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan kita tidak bisa menyerah jika kita bahkan memiliki seutas peluang. Kita memiliki banyak hal yang belum kita lakukan. Kita harus terus hidup. Aku mohon di saat bencana seperti ini, kita tidak bisa duduk dan menonton bencana menimpa kita. Bahkan jika yang kita lakukan sia-sia, kita harus mencoba semua yang kita bisa untuk mempertahankan hidup kita. Ayo, lepaskan semua kekuatan kalian. Bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan kematian yang spektakuler dan mulia. Aku tidak percaya kekuatan gabungan kita tidak mampu menekan mutiara salju. Suara Yuhao menyalakan kembali semangat semua orang. Kokotianmeng adalah pertama yang setuju dengan pidatonya dan berkata, "Ya, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Takdir kita adalah milik kita dan tidak ditentukan oleh surga. Kita akan berjuang sampai akhir." Penatua Yi, kamu berada di level tertinggi di antara kami. Aku akan melepaskan semua asal spiritualku untuk kamu manipulasi. Jika memungkinkan, kamu dapat menghapus kesadaranku dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Yang aku inginkan, kamu dapat membantu permaisuri es bertahan hidup. Kokotianmeng bergetar hebat. Lingkaran emas di tubuhnya memancar dan melebar keluar. Fluktuasi spiritual yang sangat besar langsung menenangkan lautan spiritual Yuhao yang bergolak. Permaisuri es masih membakar kekuatan asalnya dan dia menatap Kokotianmeng dengan mata kuning kristalnya. "Tianmeng, kamu..." Sesuatu yang menyerupai manusia muncul di sekitar mata Kokotianmeng. Dia berkata dengan lembut, "Jangan katakan apa-apa lagi, permaisuri es. Yang benar adalah bahwa aku telah hidup lebih dari 1 juta tahun. Tetapi jika ada sesuatu yang tersisa di dunia ini untuk aku cintai, aku ingat, itu adalah kamu. Ketika aku disiksa oleh makhluk-makhluk jahat di hutan Stardo bertahun-tahun, aku berpikir tentang mati bersama dengan mereka beberapa kali. Dengan kekuatan asal spiritualku, aku dapat mengurangi kultivasi mereka bahkan jika aku tidak membunuh mereka. Namun, aku tidak ingin mati begitu saja. Aku sedang memikirkanmu dan kamu selalu berada di dalam hatiku. Kita bukan dari ras yang sama dan ras kita bahkan dapat dikatakan sebagai musuh. Namun, aku sangat terpesona oleh tubuh indahmu ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Mungkin itu karena aku lebih pintar daripada ulat es lainnya, tapi aku tidak pernah melupakanmu sejak hari itu. Dan akhirnya kita bersama. Bahkan jika kamu mungkin tidak menerima aku, merasakan auramu setiap hari adalah kebahagiaan terbesar hidupku. Sejak aku menjemputmu dari utara ekstrim dengan Yuhao, aku sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada jutaan tahun hidupku. Dan alasannya karena aku memilikimu di sampingku. Aku bisa merasakan bahwa kamu menyukai permaisuri salju meskipun jenis kelamin kalian sama. Cintamu selalu diberikan kepadanya, tetapi aku tidak peduli. Karena aku cukup bahagia sehingga aku bisa merasakan keberadaanmu setiap hari. Bahkan jika kamu membenciku, kita tidak dapat dipisahkan. Ini mungkin hal terakhir yang bisa aku katakan kepadamu. Dan mungkin kita tidak akan berhasil. Namun, aku bahkan lebih bahagia saat ini karena aku dapat berkorban untukmu. Aku mencintaimu. Suara Kokotianmeng bergema di lautan spiritual Yuhao. Air mata mengalir dari mata Yuhao dan Putri Salju. Cinta sejati menunjukkan dirinya dalam situasi hidup atau mati. Kokotianmeng bersedia menyerahkan hidupnya untuk permaisuri es. Cintanya untuknya murni dan saleh. Kokotianmeng menatap permaisuri es
Ketika permaisuri es tidak membantahnya, wajahnya menunjukkan senyuman dan nyaman, dan ukurannya membesar sekali lagi. 7 cincin emas di sekitar tubuhnya terlepas darinya dan terbang berkumpul di udara dan terbang ke Penatu Ayi. 7 cincin emas membentuk tongkat di udara yang akhirnya mendarat di tangan Penatu Ayi. Saat dia memegang tongkat itu dipenuhi dengan asal spiritual Koko Tianmeng, mata Penatu Ayi juga bersinar terang. Baiklah Tianmeng, tidak masalah apakah kita selamat atau tidak. Aku tidak akan pernah menyebutmu cacing lagi. Kamu cocok untuk menjadi partnerku dan temanku. Mari kita bertarung bersama. Hahaha. Aku tidak emosional dalam waktu yang lama. Ayo. Pandangan permaisuri es bergerak. Sebuah suara lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya menggema di lautan spiritual Yu Hao. Tianmeng, aku bersedia mendengarkan apa yang kamu katakan jika kita selamat. Aku bahkan tidak akan memarahimu lagi. Hubungan antara binatang buas tidak sekompleks hubungan manusia, tetapi itu sama dalamnya kata-kata tekad Yu Hao, pengorbanan Tianmeng yang mulia, perubahan perasaan sang permaisuri es, kasih sayang mendalam permaisuri salju, dan hasrat kuat Penatu Ayi. 5 kekuatan berbeda dari 5 makhluk berbeda dinyalakan pada saat ini. 5 aura liar dan menakutkan dilepaskan dari tubuh Yu Hao. Seperti yang dikatakan Koko Tianmeng, satu-satunya orang yang bisa menghentikan tragedi ini adalah Penatu Ayi, seseorang yang memiliki fragmen ilahi. Yu Hao menyerahkan kendali tubuhnya pada Penatu Ayi. Mereka hanya bisa bertahan jika mereka bekerja sama. Bukan hanya dia, permaisuri es yang berusia 400.000 tahun dan permaisuri salju yang berusia 700.000 tahun juga menggunakan aura hidup mereka. 5 kekuatan berbeda sekarang berada di bawah kendali penuh Penatu Ayi. Aura liar dan menakutkan berisi kekuatan Yu Hao, permaisuri salju, permaisuri es, dan kekuatan spiritual Koko Tianmeng. Kekuatan mereka sekarang berada di bawah kendali Penatu Ayi Lai Kese, sang ahli hukum ilahi penujuman yang telah ada bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya dan pernah mencapai tingkat dewa, meskipun ia hanya tersisa dengan sisa-sisa perasaan ilahinya sekarang. Seluruh kastil Houtian bergetar ketika 5 kekuatan berbeda ini dilepaskan. Setelah mereka bergabung, aura bergelombang melesat ke langit. Semua penguasa jiwa di bawah tingkat Jidul di kastil Houtian kacau oleh aura ini. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka jatuh dengan lemah ke tanah, tidak menyadari apa yang terjadi. Dari kejauhan, 5 warna aura berbeda dengan cepat naik di atas kastil Houtian. 5 aura yang berbeda diwakili oleh emas putih Yu Hao, emas terang Koko Tianmeng, putri salju biru es, permaisuri es biru hijau, dan abu-abu Penatu Ayi. 5 aura berombak sangat tinggi di udara. Aura Yu Hao adalah yang terkecil, tetapi berada di tengah, dikelilingi oleh 4 lainnya. Aura lain memancarkan kekuatan mereka, dan kekuatan mengerikan mereka melonjak semakin jauh. Lautan awan di sekitar puncak Houtian mulai berubah secara intens di bawah pengaruh aura penekan ini. Itu menyebar dengan cepat dan lautan awan mulai mengembang. Pria parubaya berpakaian putih dan pria parubaya berambut pendek yang mengamati Yu Hao segera bergegas keluar dari ruangan, namun mereka berhenti tiba-tiba setelah melakukannya. Pria berambut pendek itu ngeri dan berkata, "Apa? Kekuatan apa ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang luar biasa di tubuhnya yang mungil?" Pria berbaju putih itu menekan bahunya. "Jangan panik. Sebenarnya ada 4 aura berbeda yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan mereka semua sangat kuat. Ada yang tidak beres. Mengapa aura di tubuhnya menjadi begitu liar? Ini tidak bagus. Ini pasti di luar kendali." Segera saat dia berbicara, dia mengangkat bau. Pria berambut pendek itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mendekat di lantai 2. Dalam sekejap dia menatap kamar Yu Hao. Mereka bukan satu-satunya di sini. Setidaknya 10 pria parubaya atau lanjut usia ada bersama mereka di lorong di lantai 2. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekati ruangan ketua sekte. Semua orang ini membungkuk dan menyapa lelaki berpakaian putih. Pria yang paling tua berkata, "Ketua sekte, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada gelombang energi yang sangat besar di sekte Houtian kita? Aura apa ini? Kenapa aku merasa ada beberapa binatang jiwa transenden di antara kita?" Pria berpakaian putih itu melintas dengan cahaya hijau. Dia menjawab, "Penatua Tang, evakuasi anggota sekte kita bersama dengan beberapa penatua. Minta mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin dari puncak Houtian. Ada yang tidak beres.
Tetapi bahkan kita belum tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Sekte, bagaimana dengan Anda? Dan Ketua Sekte kedua, Penatua Tang ingin tahu. Ketua Sekte menjawab, jangan khawatir tentang kami. Tidakkah Anda percaya pada kemampuan kami? Kalian bisa mengambil barang-barang kita ketika kalian semua pergi. Oh iya, bawa Wang Dong juga bersamamu. Dia seharusnya berada di kamarnya. Dia tidak bisa menangani kekuatan ini terlalu kuat. Dimengerti. Para tetua dari Sekte Hao Tian tidak ragu lagi dan melanjutkan untuk melaksanakan instruksi. Wang Dong tidak diragukan lagi. Yang paling di antara semua orang di Sekte Hao Tian. Itu karena dia adalah satu-satunya selain dari Ketua Sekte dan Ketua Sekte kedua yang tahu dari mana aura ini berasal. Ketika aura mengerikan muncul, Wang Dong dan yang lainnya yang kultivasinya tidak cukup tinggi ditekan. Tapi dia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Yu Hao. Dan dengan demikian, dia secara alami akrab dengan kemampuan Yu Hao. Dia tidak mengenali kekuatan Penatua Yi atau Permaisuri Salju, tetapi dia bisa mengenali aura Tianmeng dan Permaisuri Es. Dia segera tahu Yu Hao dalam kesulitan meskipun dia tahu bahwa paman tertua dan kedua akan menguji Yu Hao. Dia juga sadar bahwa mereka tahu batas mereka dan tidak akan melampaui batas. Selain itu, aura yang dilepaskan Yu Hao bukan hanya aura jiwa bela diri dan cincin jiwanya yang biasanya bisa dia kendalikan. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Wang Dong sangat ketakutan ketika dia merasakan keliaran yang datang dari aura ini. Perasaan yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yu Hao mengalami perubahan yang menakutkan? Wang Dong bingung. Dia berjuang untuk keluar dari kamarnya, tetapi kekuatan penekan itu terlalu kuat. Dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya dan cincin jiwanya mulai menyala, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Penindasan ini mirip dengan penindasan yang Yu Hao alami dari Master Sekte kedua ketika ia pertama kali tiba di puncak Hao Tian. Tidak, aku harus memeriksanya. Wang Dong meraung marah. Dia bersandar di dinding di samping untuk menopang dirinya. Dia sangat keras kepala. Di dahinya, proyeksi ilusi Trisula emas halus muncul dan melintas dengan cahaya redup. Ketika gambar Trisula emas muncul, tekanan pada dirinya turun sedikit. Dia akhirnya berhasil bergegas keluar dan menabrak para penatua yang bergegas. Penatua Agung, apa yang terjadi? Wang Dong bertanya pada Penatua Tang dengan cemas. Penatua Tang terkejut bahwa Wang Dong bisa meninggalkan ruangan dengan kekuatannya sendiri. Kami juga tidak yakin. Master Sekte telah menginstruksikan kami untuk mengevakuasi anggota Sekte. Dia ingin kau pergi juga. Ayo ikut kami. Tidak, aku tidak akan pergi. Sesuatu telah terjadi pada Yu Hao. Wang Dong ingin bergegas melewati mereka, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Agung. Penatua Tang memberi isyarat dan berkata, semuanya cepat ikuti aku. Kita harus segera mengungsi. Penatua, bantu para murid yang tidak bisa bergerak. Segera, seluruh kastil Hao Tian dievakuasi. Sejumlah besar orang bergegas keluar dari kastil menuju bagian bawah puncak gunung. Kabut yang biasanya mengelilingi puncak Hao Tian telah tersebar karena aura yang menakutkan ini membuat lebih mudah bagi semua orang yang mengungsi. Karena mungkin bagi mereka untuk melihat kemana mereka melarikan diri. Baik Ketua Sekte Hao Tian dan Ketua Sekte kedua mengerutkan alis mereka di luar kamar Yu Hao. Ketua Sekte kedua membentak. Apakah dia berusaha menunjukkan kepada kita seberapa kuat dia? Apakah kita yang menguji dia atau justru dia yang menguji kita? Ketua Sekte memelototinya dan berkata, mengapa kau mengatakan semua ini sekarang? Kita harus masuk. Meskipun aku tidak yakin mengapa dia melepaskan begitu banyak aura yang kuat dan tak terkendali. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Wang Dong jika kita tidak membantunya menyelesaikan masalah ini? Selain itu, kekuatan mengerikan yang dia keluarkan tidak hanya akan melibatkan kastil Hao Tian. Aku takut puncak Hao Tian dan puncak gunung sekitar akan hancur jika semuanya salah. Ketua Sekte kedua mengangguk dan menjawab, benar, bahkan jika kita ingin menghancurkannya, kita tidak bisa melakukannya di sini, kakak laki-laki. Biarkan aku melakukannya. Saat dia berbicara, dia sudah melangkah maju dan datang di depan kamar Yu Hao. Namun aura yang sangat dingin menyembur keluar dari ruangan. Hembusan aura dingin setidaknya 10 kali lebih kuat dari domain es abadi milik Yu Hao. Ini sangat dingin. Master Sekte kedua berteriak. Lapisan cahaya kuning yang kuat menyebar dari tubuhnya dan menahan hawa dingin yang melonjak. Namun, dia akhirnya bahkan tidak dapat menahannya. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.